Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan sahabat setia dan sahabat baru Konco Lembur yang dimuliakan Allah. Tetap sebarkan kebaikan. Insya Allah kamu akan menuai kebaikan dari apa yang kamu sebar. Hari ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah penuh makna yang menyentuh hati dan bisa menjadi cermin kehidupan kita semua. Wanita miskin dipermalukan saat lamar kerja, tapi dialah pemilik sebenarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Like, share, dan subscribe channel ini karena itu sangat membantu dalam menyebarkan dakwah Islam. Insya Allah, menjadi amal jariah yang tak akan terputus pahalanya. Cerita ini adalah cerita fiktif yang diangkat dari kisah-kisah inspiratif yang berkembang di tengah masyarakat. Bukan berdasarkan kejadian nyata. Apabila ada kesamaan nama, tempat, atau jalan cerita, itu hanyalah kebetulan semata. Kisah ini bermula dari seorang wanita berpakaian lusuh yang datang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar di Jember, Jawa Timur. Namun tak ada yang menyambut dengan hormat. Cacian dan hinaan datang bertubi-tubi, hanya karena penampilannya. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya wanita itu. Sampai akhirnya, satu persatu wajah-wajah angkuh mulai kehilangan kata-kata. Simak cerita ini sampai akhir, karena rahasia besar akan terungkap di penghujung kisah. Sebuah kisah yang mungkin akan membuatmu terdiam dan berpikir ulang tentang bagaimana cara memperlakukan sesama manusia. Yuk, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk terus mendukung konten penuh makna seperti ini. Pagi itu Jember diselimuti kabut tipis. Di antara deretan gedung perkantoran, berdiri kokoh sebuah bangunan megah bertingkat 7. Logo besar bertuliskan PT Surya Megah Abadi menghiasi bagian atasnya. Sebuah perusahaan logistik yang dikenal luas sebagai kebanggaan daerah, tempat para sarjana muda berlomba melamar kerja. Tapi pagi itu, bukan seorang sarjana muda berjas rapi yang melangkah masuk ke lobi. Melainkan seorang gadis muda berpakaian lusuh, mengenakan baju longgar dan sandal jepit yang hampir putus. Tangannya menggenggam map coklat yang sudah lecek. Rambutnya panjang, diikat asal-asalan. Wajahnya polos tanpa riasan, tapi tatapannya tajam dan percaya diri. Ia berjalan ke meja resepsionis dengan langkah tenang. Beberapa karyawan yang lalu lalang langsung menoleh, lalu berbisik-bisik. Itu siapa ya? Jualan mungkin. Mungkin ngelamar kerja. Tapi, gitu amat penampilannya. Gadis itu tetap berdiri tenang. Suaranya lembut namun tegas. Saya ingin menyerahkan lamaran untuk posisi administrasi. Resepsionis muda yang sedang sibuk memainkan ponsel hanya melirik sekilas. Ia mendengus, lalu menyeringai kepada temannya. Serius, Mbak? Gini penampilan mau kerja di perusahaan sebesar ini? Sandal aja kayak mau ke warung. Beberapa orang di sekitar tertawa kecil. Gadis itu tak terganggu. Ia hanya menatap lurus ke arah resepsionis. Saya hanya minta satu kesempatan untuk bicara dengan pihak HRD. Tak lama, seorang wanita bertubuh ramping dan berpenampilan mewah muncul dari lift. Blazer merah mencolok, sepatu hak tinggi, dan aroma parfum menyengat. Wanita itu melangkah cepat, wajahnya angkuh. Namanya Mita. Kepala HRD yang dikenal galak, ambisius, dan sangat pilih-pilih orang. Ini yang katanya mau melamar? Suara Mita tajam. Resepsionis mengangguk sambil menahan tawa. Mita menatap gadis itu dari atas sampai bawah. Bibirnya menyeringai. Kamu pikir ini tempat magang warung kopi? Penampilan seperti itu? Bahkan OB kami lebih layak dari kamu. Beberapa karyawan mulai berkumpul, pura-pura sibuk, tapi jelas menikmati tontonan itu. Gadis itu tetap diam. Pandangannya tenang. Saya punya ijazah, pengalaman, dan motivasi kerja. Saya tidak datang untuk dikasihani, ujarnya pelan. Mita tertawa keras. Ijazah? Motivasi? Tapi kamu kelihatan seperti pengemis. Kamu bikin malu tempat ini. Ia lalu melangkah pergi sambil berkata keras, "Nggak usah buang waktu saya. Suruh dia pulang." Tiba-tiba, seorang pria muda datang menghampiri. Penampilannya sederhana tapi rapi. Wajahnya bersih,
Sorot matanya jernih. Ia berdiri di samping gadis itu dan berbicara dengan tenang. Maaf, Bu Mita. Kalau boleh, saya yang akan menemani beliau ke ruang tunggu. Setidaknya kita harus profesional pada siapapun yang datang ke perusahaan ini. Mita menoleh tajam. Reza, kamu itu asisten direktur, bukan penerima tamu. Reza tetap tersenyum sopan. Betul, Bu. Dan justru karena itu, saya ingin menunjukkan contoh yang baik. Tanpa menunggu restu, Reza mempersilakan gadis itu berjalan bersamanya ke ruang meeting kecil. Beberapa orang menggeleng-geleng, sebagian tertawa kecil, dan sisanya masih memandangi kepergian gadis itu dengan wajah heran. Di dalam ruangan, Reza menaruh 2 gelas air mineral dan duduk di seberangnya. Maafkan atas perlakuan mereka. Kadang, orang terlalu sibuk menilai dari luar, ucapnya. Gadis itu hanya tersenyum. Terima kasih, Mas Reza. Saya akan kembali besok. Pastikan semua staf ada di tempat. Reza mengangguk walau tak memahami maksudnya. Saat ia hendak bertanya, gadis itu sudah bangkit dan pergi meninggalkan ruangannya. Langkahnya masih tenang, sandal lusuhnya masih menapak lantai mewah. Tapi sesuatu di balik ketenangannya terasa, seperti badai yang akan datang. Keesokan paginya, suasana kantor PT Surya Megah Abadi berubah drastis. Semua staf diminta hadir lengkap. Kepala divisi, staf biasa, hingga satpam sekalipun tampak berdiri rapi di aula tengah kantor. Tidak ada yang tahu pasti alasan pemanggilan mendadak ini. Tapi kabar tentang gadis lusuh kemarin sudah beredar cepat. Jangan-jangan dia memang punya koneksi, bisik salah satu staf kepada temannya. Kalau cuma koneksi, gak mungkin segini hebohnya, jawab yang lain. Reza berdiri di sisi ruangan, wajahnya tenang, meskipun dalam hati ia penasaran. Ia masih ingat tatapan terakhir gadis itu, dan kalimatnya yang menggantung. Tak lama, suara langkah sepatu terdengar menggema di seluruh aula. Muncul seorang wanita, kini bukan dengan pakaian lusuh, tapi dengan balutan blazer hitam elegan, celana panjang putih bersih, dan sepatu hak tinggi. Rambutnya disanggul rapi. Aura wibawanya langsung membuat semua yang hadir diam. Itu adalah gadis lusuh kemarin. Tapi kali ini, dia berbeda. Beberapa staf yang kemarin menertawakannya langsung tercekat. Mita, sang HRD, memicingkan mata, berusaha mengenali wajahnya. Resepsionis bahkan nyaris menjatuhkan ponselnya. Wanita itu melangkah ke depan, berdiri di atas podium kecil. Ia mengambil mikrofon dan mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Perkenalkan, nama saya Dira Pramesti. Saya adalah pemilik sekaligus pewaris tunggal dari perusahaan ini. Dan kemarin, saya datang untuk melihat wajah asli dari manajemen baru yang katanya profesional. Suara gemuruh langsung terdengar. Sebagian terkejut, sebagian ketakutan, dan sisanya mulai berkeringat dingin. Wajah Mita memucat. Ia mundur 1 langkah, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Beberapa tahun lalu, ayah saya yang mendirikan perusahaan ini. Sejak beliau wafat, saya melanjutkan studinya di luar negeri. Kini saya kembali, dan saya ingin melihat sendiri apakah perusahaan ini masih berjalan dengan nilai-nilai yang dia ajarkan. Dira meletakkan map di atas meja. Ia membuka lembaran laporan internal, menunjukkan beberapa nama dan divisi. Saya membaca laporan tentang tingginya turnover karyawan, keluhan magang, dan perlakuan tidak etis terhadap pelamar kerja. Maka saya datang. Bukan sebagai bos, tapi sebagai orang biasa. Ia menatap ke arah Mita yang kini menunduk, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mita, kemarin kamu mempermalukan saya di depan umum. Apakah itu nilai yang kamu bawa sebagai HRD? Mita membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Matanya berkaca-kaca. Mulai hari ini, kamu saya nonaktifkan dari jabatan. Kami akan mengaudit kembali semua proses rekrutmen yang kamu jalankan. Dira lalu menoleh ke arah resepsionis yang kemarin tertawa melihatnya. Kamu juga. Selama sebulan ke depan, saya tugaskan kamu di gudang. Belajar bagaimana rasanya bekerja keras tanpa AC dan kursi empuk. Beberapa orang mulai menunduk. Rasa malu menyelimuti aula. Tapi di antara kerumunan itu, Reza tetap berdiri tenang. Ia menatap Dira dengan senyum kecil. Dan Dira, meski berusaha tetap tegas,
Tak bisa menahan sudut bibirnya yang sedikit terangkat. Satu hal lagi, ucap Dira, kali ini suaranya sedikit lebih lembut. Saya tidak akan membersihkan semua orang hari ini. Tapi saya akan memperhatikan. Karena perusahaan ini, milik saya. Dan saya tidak ingin ada satupun manusia merasa lebih tinggi hanya karena tampilan luarnya. Dira menutup mikrofon. Ia berbalik dan turun dari podium. Aula masih sunyi. Namun saat ia melangkah melewati Reza, ia berhenti sebentar dan berbisik. Terima kasih. Sudah menghormati saya kemarin. Bahkan saat orang lain menganggap saya bukan siapa-siapa. Reza hanya tersenyum. Saya tidak pernah menilai orang dari baju yang mereka pakai. Dira melanjutkan langkahnya menuju ruang direksi. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada satu orang di kantor itu yang membuat langkahnya terasa lebih ringan. Hari-hari setelah pengakuan Dira menjadi momen yang mendebarkan di PT Surya Megah Abadi. Aura kantor tak lagi sama. Setiap langkah Dira menjadi sorotan. Bahkan para manajer yang dulunya pongah kini mulai merendah, menyesuaikan nada bicara, dan mulai mempelajari ulang standar etika kerja. Dira memulai hari-harinya dengan sesuatu yang tidak biasa. Ia turun langsung ke lapangan, ke ruang pengemasan, ke ruang arsip, bahkan ke gudang yang penuh debu. Ia membawa clipboard kecil dan mencatat satu persatu hal yang dirasanya tak beres. Kadang ia hanya mengangguk, kadang berhenti cukup lama untuk bertanya hal-hal sepele kepada karyawan kecil yang selama ini dilupakan. Berapa lama kamu kerja di sini? Tanya Dira pada Pak Slamet, petugas kebersihan. 9 tahun, Bu, jawab pria tua itu, kaget karena disapa langsung. Ada yang pernah tanyakan pendapat Bapak soal kebersihan ruang direksi? Pak Slamet menggeleng pelan. Biasanya cuma disuruh, Bu. Gak pernah diajak ngomong. Dira mencatat sesuatu di kertasnya. Beberapa manajer mulai cemas. Mereka yang dulu merasa aman karena jabatan, mulai merasa telanjang. Beberapa mencoba merayu, memberi pujian, bahkan membawa oleh-oleh ke ruangan Dira. Tapi Dira hanya tertawa kecil sambil menyuruh mereka keluar. Di saat semua berubah, satu orang tetap sama. Reza. Ia tetap datang lebih awal, membantu urusan administrasi Dira tanpa banyak bicara. Ia tidak mencampuri kebijakan. Tidak juga mencoba menarik perhatian. Tapi justru karena itulah, Dira jadi sering memperhatikan diam-diam. Suatu sore, Dira memanggil Reza ke ruangannya. Masuk, ujarnya singkat. Reza melangkah masuk, mengenakan kemeja biru muda. Ia membawa map, seperti biasa. Tapi Dira tahu, hari ini ia ingin bicara bukan soal kerja. Duduk sebentar, saya hanya ingin tanya sesuatu. Reza menaruh map dan duduk. Wajahnya tetap tenang. Kemarin, waktu saya datang menyamar, kamu tidak terlihat kaget, ya? Tanya Dira sambil menyandarkan tubuh di kursinya. Reza tersenyum. Saya memang heran. Tapi saya sudah pernah melihat orang seperti Mbak Dira. Seperti saya. Orang yang menutupi harga dirinya, karena ingin tahu kebenaran dari dunia di sekitarnya. Dira menatapnya dalam-dalam. Kata-kata itu sederhana, tapi menampar sesuatu dalam dirinya. Kalau saya bilang, saya ingin terus menyamar jadi orang biasa. Kamu pikir saya bisa? Reza diam sejenak, lalu menjawab pelan, bisa saja. Tapi akan jauh lebih sulit jika hatinya belum benar-benar jadi biasa. Dira tertawa kecil. Tawanya bukan karena lucu, tapi karena perih. Seakan kata-kata itu menggambarkan sisi terdalam dirinya. Ia selalu merasa lebih tinggi, lebih unggul. Dan itu membuatnya kesepian dalam menilai orang lain. Hari itu, Dira tidak memperpanjang percakapan. Tapi sejak hari itu, ia mulai mengubah banyak hal. Pencatatan absensi digital yang tidak manusiawi, diubah menjadi sistem yang memperhatikan waktu istirahat karyawan. Setiap minggu, satu orang staf dipanggil ke ruangannya, bukan untuk dipecat, tapi untuk didengar. Namun, tidak semua perubahan disukai. Ada beberapa dari manajemen lama yang tak terima. Mereka mulai menyusun strategi di belakang. Mereka menyebarkan desas-desus bahwa Dira hanya main-main. Bahwa ia belum cukup layak memimpin. Dan mereka punya rencana. Sebuah sabotase kecil disiapkan. Bukan untuk menjatuhkan perusahaan. Tapi cukup untuk membuat Dira terlihat bodoh di depan investor yang akan datang minggu depan.
Mereka kira Dira tak akan sadar. Tapi mereka lupa satu hal. Dira tidak sendiri. Pagi di Jember terasa sejuk, tapi suasana di kantor pusat PT Surya Megah Abadi justru semakin panas. Kabarnya, investor dari Jepang akan datang untuk melihat kesiapan divisi ekspor. Semua orang terlihat sibuk. Tapi di balik keramaian itu, beberapa wajah menyimpan niat buruk. Pak Miko, kepala gudang yang telah menjabat selama 12 tahun, duduk bersama dua orang lain di kantin bawah. Matanya melirik ke kiri dan kanan sebelum berbisik pelan. Kita buat dia jatuh, tapi bukan dengan cara kasar. Kita tunjukkan bahwa dia terlalu sembrono mengubah sistem. Caranya? Tanya Erik, kepala bagian logistik. Miko mengangkat satu dokumen. Surat jalan palsu. Kita ubah sebagian data barang ekspor yang akan dikirim ke pelabuhan. Saat investor datang, kita buat sistem terlihat kacau. Biar mereka pikir, perusahaan ini gagal dikelola. Mereka tertawa pelan. Rencana kecil itu terdengar sempurna di kepala mereka. Sebuah kekacauan yang tak akan mencurigakan siapapun, apalagi pewaris baru yang dianggap belum berpengalaman. Namun, satu hal yang mereka tidak tahu. Reza, asisten pribadi Dira, telah mencium keanehan sejak malam sebelumnya. Ia melihat log data server menunjukkan akses dari komputer Miko di jam tidak biasa. Ia tidak menuduh. Ia hanya menyimpan. Dan diam-diam memberitahu Dira. Bu, saya tidak mau buru-buru menuduh. Tapi ada log akses yang janggal. Ini menyangkut data ekspor yang akan dipresentasikan, ucap Reza dengan nada hati-hati. Dira mendengarkan sambil menatap layar laptopnya. Matanya tajam. Ia mengangguk. Baik. Jangan lakukan apapun. Kita biarkan saja rencana mereka berjalan. Tapi pastikan saya punya salinan dokumen asli yang tidak mereka ubah. Reza mengangguk. Saya sudah simpan semua bukti. Hari presentasi pun tiba. Para investor datang dengan jas rapi dan mata penuh ekspektasi. Dira menyambut mereka dengan tenang. Sementara itu, Miko dan dua rekannya menahan senyum sinis, yakin bahwa pertunjukan akan segera berubah jadi kegagalan. Presentasi berjalan mulus di awal. Data ditampilkan sesuai rencana mereka. Beberapa investor tampak bingung saat melihat angka ekspor yang tampak menurun tajam dan distribusi logistik yang kacau. Seorang dari mereka, pria paruh-baya berkacamata, mulai berdiskusi dalam bahasa Jepang yang pelan tapi tegang. Dira tak terlihat panik. Ia justru menatap Reza dan memberi kode. Reza maju ke depan dan menyerahkan satu flash disk. Mohon maaf. Sebelum sesi ditutup, izinkan saya memperbaiki informasi yang tadi ditampilkan. Data tadi telah dimanipulasi. Ruangan mendadak hening. Data yang benar ini telah dicatat dan diverifikasi oleh tim audit internal. Kami ingin transparansi. Dan karena itu, kami juga ingin menyampaikan satu hal kepada semua pihak. Dira berdiri. Ia melangkah ke depan ruangan dengan langkah tegap. Dalam beberapa hari terakhir, saya menguji integritas orang-orang di sini. Dan hari ini, kami telah mendapatkan nama-nama yang terlibat dalam manipulasi data. Ia mengangkat tangan, dan layar berganti. Terpampang wajah Miko, Erik, dan satu orang lagi. Suara gumaman mulai terdengar. Miko mencoba berdiri, tapi Dira menatap tajam. Saya tidak perlu kalian bekerja untuk saya. Kalian dipecat. Hari ini juga. Dan akan dilaporkan ke pihak berwenang karena menyalahgunakan dokumen perusahaan. Para investor kembali berbicara dalam bahasa Jepang. Tapi kini nada mereka terdengar lebih kagum dari sebelumnya. Setelah semuanya tenang, Dira kembali ke ruangannya. Ia duduk, menghela napas. Reza masuk membawa teh hangat. Kamu tahu, dulu saya berpikir orang seperti kamu terlalu sederhana untuk dunia ini, ujar Dira sambil menerima cangkir teh. Reza hanya tersenyum. Dan saya dulu berpikir orang seperti Mbak Dira terlalu keras untuk bisa percaya siapapun. Mereka saling menatap. Diam. Tapi nyaman. Namun, jauh di luar gedung itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang. Di dalamnya, seorang pria asing dengan tatapan tajam memperhatikan foto-foto Dira yang tersusun rapi di dashboard. Orang itu tidak tersenyum. Ia datang, membawa masa lalu Dira yang belum selesai. Sore itu, langit Jember berwarna kelabu. Gerimis tipis mulai turun,
menciptakan bintik-bintik air di kaca jendela ruang kerja Dira. Di dalam, ia duduk diam menatap kosong ke arah laptop yang sudah mati sejak 2 jam lalu. Reza mengetuk pintu perlahan. Ia membawa berkas untuk ditandatangani, tapi tatapannya langsung berubah cemas saat melihat Dira tak bereaksi. "Bak Dira, tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Dira menoleh. Sekilas, hanya sekilas, terlihat luka lama di matanya. Tapi seperti biasa, ia sembunyikan dengan senyum tipis. "Tidak apa-apa, Res. Hanya lelah." Namun sebenarnya, hatinya sedang kacau. Beberapa menit sebelumnya, ia menerima sebuah amplop tanpa nama, diletakkan diam-diam di meja kerjanya. Di dalamnya, hanya ada satu foto lama. Ia bersama seorang pria yang tak ingin lagi ia ingat. Randy. Randy adalah masa lalu yang gelap. Mantan tunangan yang pernah hampir menghancurkan hidupnya 7 tahun lalu. Pria yang dengan licik mencoba menguasai perusahaan keluarga saat ayah Dira sakit keras. Pria yang akhirnya diusir dari keluarga besar mereka dengan aib yang tak bisa ditebus. Tapi sekarang, dia kembali. Dan kali ini, bukan hanya dengan niat balas dendam, tapi dengan posisi yang lebih berbahaya. 2 hari kemudian, Dira dan Reza diundang ke pertemuan bisnis di sebuah hotel mewah di tengah kota. Pertemuan itu digagas oleh pihak investor Jepang yang ingin menggandeng mitra lokal baru sebagai distributor. Saat Dira melangkah masuk ke ruangan, jantungnya berhenti sejenak. Di ujung ruangan, berdiri pria jangkung berjas abu-abu. Matanya menatap langsung ke arah Dira. Senyumnya dingin, penuh sindiran. "Sudah lama, Dira," ucapnya, pelan namun jelas terdengar di seluruh ruangan. Dira tak menjawab. Ia berdiri tegak, mencoba menutupi gelombang emosi yang muncul dari dadanya. Investor Jepang itu memperkenalkan pria itu sebagai mitra mereka yang baru, Randy Satria, CEO dari perusahaan ekspor-impor bernama PT Langit Terang Nusantara. Pertemuan berlangsung formal. Tapi tatapan Randy dan Dira terus bersilangan, seperti dua mata pisau yang siap saling melukai. Selesai pertemuan, Randy sengaja menunggu Dira di lobi hotel. "Kau tidak akan bisa menghindar selamanya," katanya pelan, mendekat. "Kali ini, aku akan ambil alih semuanya. Dengan cara yang lebih rapi." Dira menatapnya tajam. "Aku tidak takut padamu, Ren." "Oh, kau akan takut. Karena aku tahu kelemahanmu," bisik Randy sebelum berlalu, meninggalkan jejak ancaman di udara. Dira terdiam. Napasnya berat. Sementara itu, Reza dari kejauhan melihat interaksi itu. Ia tidak tahu siapa pria itu. Tapi ada sesuatu dalam raut wajah Dira yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ketakutan. Malam itu, di kantor, Dira membuka folder rahasia yang sudah lama ia simpan. Ia tahu, jika Randy benar-benar kembali untuk menghancurkan perusahaannya, maka perang yang selama ini ia hindari, tak bisa lagi dicegah. Tapi yang tidak ia sangka, adalah betapa dalamnya pengkhianatan yang akan ia temui. Karena bukan hanya Randy yang kembali. Ada satu orang di dalam kantor ini, yang diam-diam menyambut kembalinya Randy, dan siap membuka pintu dari dalam. Hujan deras turun malam itu, menimpa genteng kantor pusat PT Kartika Mandiri seperti irama perang yang tak sabar dimulai. Di lantai 4, Dira duduk di ruangannya, ditemani secangkir kopi hitam dan dokumen bertumpuk yang tak pernah terasa selesai. Tapi kali ini, bukan angka yang mengusik pikirannya, melainkan bisikan pengkhianatan yang terasa makin dekat. Ia membuka CCTV dari beberapa hari terakhir, mencurigai sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Dan benar saja, dalam rekaman malam, terlihat seorang pria bertubuh tinggi masuk ke ruang arsip tanpa izin. Gerak-geriknya cepat, tapi cukup jelas untuk dikenali. Dira memperbesar layar. Hatinya mencelos. Itu Aldi, kepala divisi pemasaran yang baru ia promosikan 2 bulan lalu. Esok harinya, Aldi masuk seperti biasa, mengenakan kemeja biru muda dan senyum palsu yang selama ini berhasil menipu banyak orang. Tapi pagi ini, Dira menunggunya dengan wajah dingin. "Kamu punya waktu 10 menit?" tanya Dira tajam. Aldi terdiam sejenak, lalu mengangguk. Mereka masuk ke ruang kerja Dira. "Semalam aku lihat rekaman CCTV," ucap Dira, langsung to the point. "Kamu masuk ruang arsip jam 2 pagi. Tanpa izin. Tanpa pemberitahuan." Aldi masih berusaha tenang.
Saya cuma mau ambil data presentasi yang tertinggal. Data presentasi tidak ada di ruang arsip, potong Dira. Berhenti berbohong. Atau kamu lebih memilih video itu kutunjukkan ke bagian hukum? Aldi menunduk. Tapi bukan karena rasa bersalah. Melainkan karena tahu semuanya sudah terbuka. Saya hanya mengikuti perintah. Lirihnya. Perintah dari siapa? Diam. Aldi. Bentak Dira. Aldi mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya berubah. Bukan lagi tatapan anak buah yang patuh, tapi mata seorang pria yang sadar dia telah memilih sisi yang salah. Randy, jawabnya akhirnya. Dia menawarkan saham. Posisi. Uang. Lebih dari yang pernah saya dapat di sini. Dira berdiri. Wajahnya memucat, tapi sorot matanya justru semakin tajam. Keluar dari kantor ini sekarang juga. Bawa barangmu. Kamu tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di perusahaan ini, ucap Dira tegas. Aldi berdiri. Namun sebelum pergi, ia berkata, kamu pikir kamu bisa menang lawan dia sendirian? Randy sudah siapkan semuanya. Dia punya data internal kita. Dia tahu kelemahanmu. Kalau begitu, ucap Dira, beritahu dia. Aku tidak akan lari lagi. Aku akan hadapi semua ini. Sampai habis. Sore harinya, Dira memanggil Reza ke ruangannya. Reza, katanya serius. Kamu satu-satunya yang aku percaya sekarang. Mulai besok, aku akan tunjuk kamu jadi asisten direktur eksekutif. Aku butuh kamu untuk jaga semua sistem data dan keamanan internal. Segera blokir akses siapapun yang terhubung dengan Aldi. Reza tercengang. Saya? Tapi saya hanya. Tidak hanya, potong Dira. Kamu orang yang paling bersih, paling sabar, dan paling jujur yang pernah aku temui. Dan aku butuh kamu di sisiku sekarang. Reza mengangguk. Perlahan. Lalu ia menatap Dira dengan mata yang penuh keyakinan. Saya akan jaga semuanya. Mbak, saya janji. Dira menarik napas panjang. Perang sudah dimulai. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Apapun yang akan terjadi nanti, ia tahu, pengkhianatan hanya akan menyakitkan jika kau mempercayai orang yang salah. Dan sekarang, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Namun yang tak ia tahu, masih ada satu nama lagi yang diam-diam bekerja untuk Randy. Seseorang yang lebih dekat daripada Aldi. Dan sekali topeng itu jatuh, luka yang dibawa akan jauh lebih dalam. Malam menjelang larut di kota Jember. Kantor pusat PT Kartika Mandiri mulai lengang. Hanya suara angin yang menyusup dari ventilasi dan dengung lampu neon yang menemani langkah seseorang yang berjalan pelan melewati lorong. Langkah itu milik Vina. Staf senior bagian legal yang selama ini tampak pendiam dan tidak mencolok. Ia dikenal rapi, sopan, selalu tepat waktu. Tapi di balik senyumnya yang kalem, ada rencana yang sedang dijalankan dalam diam. Di tangannya, ia menggenggam sebuah flash disk. Ia berhenti di depan ruang server, melirik kiri kanan, lalu menyelipkan sesuatu dari balik blazer. Flash disk itu disambungkan ke sistem utama. Sekejap, layar menampilkan proses upload file. Tidak butuh waktu lama, hanya 2 menit. Ketika pekerjaan gelap itu selesai, Vina menyimpan kembali alatnya, menegakkan tubuh, dan kembali berjalan seolah tak pernah terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Reza mengetuk pintu ruang kerja Dira dengan napas sedikit memburu. Mbak Dira, kita kena serangan data. Sebagian sistem backup di server lama terhapus. Tapi, anehnya, tidak ada jejak masuk dari luar. Ini serangan dari dalam. Dira menoleh cepat. Aldi sudah pergi. Tak mungkin dia bisa akses sistem. Ya, saya tahu. Itu sebabnya saya curiga. Saya sudah deteksi satu perangkat asing terhubung tadi malam. Dari ruang server utama. Dira berdiri. Kamu bisa lacak siapa pelakunya? Reza mengangguk. Sudah. Kita punya log CCTV. Tapi hasilnya akan mengejutkan. Ia menyodorkan tablet ke Dira. Dalam rekaman, tampak jelas sosok Vina. Wajah tenang, tatapan dingin, dan gerak-gerik tanpa ragu saat menyusup ke ruang vital itu. Vina, Dira bergumam, nyaris tak percaya. Dia orang lama. Aku kenal dia sejak ayahku masih hidup. Reza mengangguk. Justru itu,
Mbak, dia mungkin sudah lama bermain. Diam-diam. Dira memanggil Vina ke ruangannya sore itu. Vina masuk dengan senyum biasa. Ada yang bisa saya bantu, Mbak Dira? Dira menatapnya. Tidak berbicara. Ia hanya memutar layar laptopnya, menampilkan rekaman yang tadi diperlihatkan Reza. Vina diam. Lalu pelan-pelan, ia menarik napas. Jadi, kamu tahu juga akhirnya. Kenapa? Tanya Dira. Sudah berapa lama kamu bekerja untuk Randy? Vina tidak menjawab langsung. Ia berjalan mendekat ke jendela, menatap langit mendung di luar sana. Kamu tahu, Dira, ucapnya, ayahmu dulu pernah menolak menaikkan gajiku. Padahal aku sudah bekerja lebih dari 8 tahun. Saat Randy datang dan menjanjikan posisi direktur legal, aku ambil. Aku lelah jadi pion kecil. Dira berdiri. Kalau begitu, kamu akan keluar dari tempat ini sebagai pion yang gagal. Bukan direktur, bukan siapa-siapa. Satpam akan mengantar kamu keluar. Vina menoleh dengan senyum sinis. Kamu pikir kamu sudah menang? File yang aku kirim ke Randy adalah dokumen legal tanah pabrik barat. Tanah yang nilainya triliunan. Dan kamu tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu. Dira membeku. Tanah itu masih atas nama perusahaan. Tidak mungkin dia bisa kuasai. Kecuali, bisik Vina, kalau ada tanda tanganmu yang dia palsukan dari dokumen yang aku curi. Malam itu, Dira duduk sendiri di ruang kerjanya. Lampu ruangan sengaja dibiarkan redup. Di depannya, Reza berdiri sambil menatap layar komputer. Reza, tolong cari notaris dan bagian hukum. Besok pagi kita ajukan banding kepemilikan dan laporkan upaya penipuan ini ke polisi. Reza mengangguk. Tapi Dira belum selesai. Kita juga butuh pengacara yang siap perang. Karena mulai detik ini, aku akan seret Randy ke pengadilan. Dan aku akan pastikan dia jatuh bukan hanya secara bisnis, tapi juga harga diri. Langit malam di Jember menyimpan dendam. Dan esok hari, perang hukum akan dimulai. Gedung Pengadilan Negeri Jember pagi itu dikepung kendaraan mewah dan wartawan. Sorot kamera menyorot langkah Dira yang tampil elegan dalam setelan abu-abu. Wajahnya tenang tapi tegas. Di sampingnya, Reza membawa berkas tebal, didampingi tim kuasa hukum. Hari ini, sidang pertama perkara pemalsuan dokumen dan upaya penggelapan aset milik PT Kartika Mandiri dimulai. Di sisi berlawanan, Randy datang dengan senyum sinis. Ia mengenakan kacamata hitam dan didampingi Vina yang kini berdandan layaknya eksekutif. Mereka tampak percaya diri. Di ruang sidang, suasana tegang menyelimuti. Majelis hakim mempersilakan kedua belah pihak menyampaikan argumentasi. Kuasa hukum Dira menyampaikan bahwa dokumen yang digunakan Randy untuk mengklaim tanah pabrik barat adalah hasil manipulasi digital dengan tanda tangan yang dipalsukan menggunakan AI. Randy menyela. Itu fitnah. Semua dokumen saya valid. Bahkan notaris yang mengesahkan pun sudah kami datangkan. Hakim menoleh. Baik, kita akan panggil saksi notaris. Pintu belakang terbuka. Masuklah seorang pria paruh baya dengan kemeja putih bersih. Dira mengenalnya seketika. Pak Hamid, gumamnya pelan. Pria itu adalah notaris lama yang pernah mengurusi seluruh dokumen legal perusahaan sejak era ayah Dira. Pak Hamid berdiri di hadapan majelis hakim. Suaranya tegas. Saya ingin menyatakan bahwa saya tidak pernah mengesahkan dokumen penyerahan tanah seperti yang diajukan oleh Tuan Randy. Tanda tangan saya telah dipalsukan. Ruang sidang seketika riuh. Randy kaget, begitu juga Vina. Mereka tak menyangka akan kehadiran Pak Hamid. Hakim mengangkat tangan. Tenang. Kami akan meminta laboratorium forensik digital untuk menganalisis dokumen ini lebih lanjut. Jika terbukti pemalsuan, maka akan ada tuntutan pidana tambahan. Randy mulai gelisah. Senyum sinisnya menghilang. Ia melirik arah Vina, dan untuk pertama kalinya, Vina terlihat panik. Usai sidang, di luar ruang pengadilan, Dira mendekati Pak Hamid. Kenapa Bapak tiba-tiba mau membantu kami? Pak Hamid tersenyum kecil. Ayahmu pernah menyelamatkan anak saya saat kecelakaan dulu. Saya hanya membayar hutang lama. Dira mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Di tempat lain, di dalam sebuah mobil hitam yang terparkir di area parkir belakang gedung pengadilan,
Randy melayangkan pukulan ke dashboard. Bodoh. Kenapa kau tak pastikan Pak Hamid sudah keluar kota? Vina diam. Suaranya gemetar. Dia memang keluar kota minggu lalu. Aku tak tahu dia pulang. Randy menatap tajam. Kalau kita kalah, habis sudah semua ini. Termasuk kamu. Vina memalingkan wajah. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kesetiaannya pada Randy bukan hanya sia-sia, tapi juga berbahaya. Malamnya, di kantor, Dira kembali menatap tumpukan dokumen. Ia lelah, tapi tekadnya semakin bulat. Reza datang membawa teh hangat. Sidang lanjutan minggu depan. Tapi pengaruhnya sudah terasa. Investor yang sempat ditarik Randy mulai kembali menghubungi tim kita. Dira menatap Reza, lalu tersenyum tipis. Kamu tahu, Reza, tanpa kamu, aku tidak akan bisa berdiri sekuat ini. Reza tersipu, lalu mengangguk pelan. Aku cuma ingin kamu baik-baik saja. Mata Dira menatap dalam. Untuk pertama kalinya, ada rasa berbeda yang bergetar di dada. Bukan sekadar balas dendam, tapi harapan yang pelan-pelan tumbuh dari ketulusan seseorang. Langit Jember sore itu mendung. Awan gelap menggantung di atas kota seolah menandai badai yang tak hanya turun dari langit, tapi juga dari hati manusia. Vina berdiri di depan jendela apartemennya. Tatapannya kosong, matanya sembab. Telepon genggam di tangannya masih menampilkan pesan terakhir dari Randy. Kau hanya alat. Jangan menganggap dirimu lebih. Ia menarik napas dalam, lalu berjalan menuju meja rias. Ia menatap wajahnya sendiri yang mulai lelah, lalu mengambil dompet kecil dari laci bawah. Di dalamnya, terselip flash disk merah, kecil, tak mencolok. Tapi isinya bisa menjatuhkan segalanya. Sementara itu, Dira dan Reza sedang mempersiapkan sidang lanjutan di ruang kerja lantai 2 kantor pusat. Suasana penuh strategi. Reza membuka berkas terbaru. Kita punya cukup bukti untuk memenjarakan Randy. Tapi kalau ingin membuatnya benar-benar jatuh, kita perlu tahu siapa saja yang selama ini ikut bermain di belakangnya. Dira mengangguk. Aku yakin ada orang dalam yang memuluskan semua ini. Tapi belum ketahuan siapa. Tiba-tiba, suara interkom berbunyi. Suster Vina ingin bertemu dengan Ibu Dira. Dia menunggu di lobi. Dira dan Reza saling pandang. Suruh naik. Tak lama kemudian, pintu dibuka. Vina masuk. Penampilannya berbeda. Tak lagi seperti wanita penuh percaya diri. Kini, ia tampak seperti seseorang yang menyerah pada dunia. Aku ingin bicara empat mata dengan Dira. Ucapnya pelan, nyaris tanpa tenaga. Reza menoleh ke Dira. Dira memberi anggukan, dan Reza pun keluar meninggalkan ruangan. Vina duduk perlahan, lalu meletakkan flash disk di meja. Di dalam ini, semua transaksi ilegal yang pernah Randy lakukan. Termasuk aliran dana yang masuk ke beberapa oknum dalam. Dira menatapnya tajam. Kenapa kau beri ini padaku? Karena aku lelah. Dan karena aku tahu, aku tidak pernah benar-benar dimiliki olehnya, ucap Vina sambil menahan tangis. Aku pikir aku sedang naik bersama pria sukses. Ternyata aku cuma tangga yang dipijak dan ditendang begitu saja. Dira mengambil flash disk itu. Kalau ini benar, kau baru saja menyelamatkan hidupmu. Vina berdiri pelan. Aku tidak minta dimaafkan. Tapi kalau bisa, jangan biarkan dia menyakiti orang lain lagi. Hujan mulai turun di luar jendela. Dira menatapnya diam-diam. Dia tidak akan bisa lari dari semua ini. Malam itu, di markas Randy yang mewah, ia sedang duduk bersama seorang pria berseragam. Wajahnya keras. Tak ada senyum. Kalau saya ketahuan ikut permainan ini, karir saya habis, ucap pria berseragam itu. Randy menuangkan wine ke gelas kristalnya. Tenang. Saya punya rencana darurat. Belum sempat bicara lebih jauh, ponselnya berdering. Ia angkat. Wajahnya langsung berubah saat mendengar laporan dari bawahannya. Apa? Data itu bocor? Siapa yang berani? Tangannya mengepal. Ia berdiri dan membanting gelas ke lantai. Pria berseragam itu langsung berdiri siaga. Randy memicingkan mata. Kalau memang itu yang mereka mau, kita mainkan sampai habis. Di tengah malam yang dingin,
Reza memandangi layar komputer yang memutar isi flash disk dari Vina. Transfer dana ratusan juta rupiah, kontrak bodong, gratifikasi kepada oknum aparat, dan bukti pembicaraan via email. Semua terhubung. Dira berdiri di belakangnya. Matanya penuh dendam. Besok, kita serahkan ini ke KPK. Tapi malam ini, biar aku yang memberi salam pembuka untuknya. Ia tersenyum samar, seperti perempuan yang siap menghancurkan dunia. Pagi itu, langit Jember cerah tapi udara terasa tegang. Di aula kantor pusat PT Cahya Mandiri, semua jajaran manajemen dikumpulkan. Para direktur duduk berjajar di sisi kanan. Karyawan senior dan kepala divisi di sisi kiri. Semua bertanya-tanya, tanpa tahu bahwa pagi ini akan menjadi akhir dari era lama. Dira berdiri di depan ruangan. Ia mengenakan jas hitam dan blus putih, wajahnya datar dan tegas. Di sampingnya, Reza berdiri dengan laptop yang sudah terhubung ke layar proyektor besar. Selamat pagi, ucap Dira. Tenang. Saya tahu, banyak dari kalian bertanya-tanya kenapa pagi ini kalian dipanggil. Ruangan hening. Hanya suara kipas langit-langit yang mengisi jeda. Saya Dira Kamila, satu-satunya ahli warisah dari pendiri perusahaan ini, almarhum Pak Darman Kamila. Beberapa dari kalian mungkin belum tahu, karena selama ini saya memilih menyamar. Mata semua orang membelalak. Beberapa mulai berbisik, tidak percaya. Yang lain langsung terlihat pucat. Dira melanjutkan. Dalam beberapa bulan terakhir, saya menyaksikan sendiri bagaimana manajemen ini dikotori oleh korupsi, pelecehan terhadap pekerja kecil, dan kelicikan dari mereka yang seharusnya menjaga kehormatan perusahaan ini. Ia menatap tajam ke arah Randy, yang duduk di barisan depan, masih berusaha tersenyum. Reza menekan tombol. Layar menampilkan grafik, bukti transfer, dan email. Ini adalah sebagian dari bukti yang kami temukan. Uang perusahaan dicuri. Proyek fiktif diciptakan. Posisi dijual. Bahkan ada intervensi dari pihak luar yang membahayakan hukum dan keselamatan. Seorang kepala divisi berdiri. Tunggu. Ini tidak adil. Kami tidak tahu. Semua dikendalikan Randy. Dira menoleh tajam. Justru itu masalahnya. Kalian terlalu sibuk menjaga kursi sendiri, hingga lupa pada tanggung jawab dan integritas. Randy berdiri pelan, memasang senyum tipis. Jadi begini cara kau bermain, Dira? Menyamar, memata-matai, lalu membantai kami di hadapan orang banyak? Kau pikir semua ini akan menyelamatkan perusahaan? Aku tidak berniat menyelamatkan perusahaan. Aku berniat membersihkannya, jawab Dira datar. Randy tertawa sinis. Kau pikir aku tidak siap dengan seranganmu? Dari pintu belakang, dua pria tinggi masuk. Seragam hitam, wajah tertutup masker. Semua menoleh. Reza menekan tombol darurat di bawah mejanya. Sirine lembut terdengar. Dari sisi lain, dua polisi berpakaian sipil masuk, menunjukkan surat perintah penangkapan. Randy melangkah mundur. Wajahnya merah padam. Ini belum selesai, teriaknya. Polisi memborgol tangannya dengan cepat. Randy Salim, Anda ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan gratifikasi. Anda berhak diam. Apapun yang Anda katakan akan digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Randy berteriak, meronta. Namun tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semua yang hadir hanya terdiam, menyaksikan saat sang raja bayangan ditarik keluar, di siang bolong, di bawah matahari yang selama ini menyinari kebusukan yang tersembunyi. Dira menoleh ke seluruh ruangan. Aku akan membangun ulang perusahaan ini. Tapi tidak dengan orang-orang yang terbiasa hidup dari dusta. Satu persatu, nama-nama diumumkan. Daftar pemecatan. Tidak bisa diganggu-gugat. Beberapa langsung menangis. Beberapa berteriak marah. Tapi Dira tidak goyah. Ini adalah harga yang harus dibayar atas kelalaian mereka. Malam harinya, Dira duduk di taman atap kantor, memandangi bintang. Reza datang membawa 2 gelas teh jahe. Aku tahu kamu akan melakukannya, ucap Reza sambil duduk di sampingnya. Dira tersenyum tipis. Tapi tetap saja rasanya melelahkan. Hati yang jujur memang selalu lebih cepat lelah. Tapi dari situlah kekuatanmu. Dira menoleh ke arah Reza. Pandangannya lembut,
Tidak lagi seperti pewaris keras kepala yang dulu. Makasih ya, udah tahan sama aku. Dari semua orang, cuma kamu yang gak pernah pergi. Reza menatapnya. Senyumnya pelan. Aku gak pernah berniat pergi. Hening. Lalu angin malam berhembus pelan. Dan untuk pertama kalinya, hati Dira terasa ringan, bebas dari luka dan dendam. Tapi perjalanan mereka belum berakhir. Tamat. Sahabat konco lembur yang dimuliakan Allah. Dari kisah ini kita belajar bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Di balik pakaian lusuh bisa saja tersimpan kehormatan, kemuliaan, dan kekuasaan yang tak kita duga. Kesombongan, merendahkan orang lain, dan memperlakukan seseorang dengan hina karena kita merasa lebih tinggi, adalah kesalahan besar. Sebab semua manusia sejatinya sama di hadapan Allah, dan yang membedakan hanyalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemuliaan seseorang tidak bisa diukur dengan harta, jabatan, atau status sosial, melainkan dengan ketakwaan dan akhlak yang mulia. Cerita ini memang fiktif, dikemas seperti nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Jika ada kemiripan nama, tempat, atau peristiwa, itu hanyalah kebetulan semata dan bukan unsur kesengajaan. Terima kasih kepada semua sahabat yang telah menyimak hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi bahan renungan dan inspirasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jika sahabat merasa cerita ini menyentuh hati, penuh pelajaran, atau sekadar menghibur, jangan lupa untuk klik like, tulis komentar terbaikmu, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.